Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara. Gue mau bahas soal tulisan di Twitter lagi. Kayaknya bakal sering sih emang bahas tulisan di Twitter. Twitter kan unik ya, apa aja ada. Kayak segala hal yang ada di Twitter tuh enak gitu buat dikomentarin. Walaupun gue pribadi gak pernah nge-reply langsung di tweet itu sih. Gue komen dalam hati doang, sama di rekaman ini paling. Nah ini yang mau gue bahas, ada tulisan di Twitter kayak gini. Tulisannya tuh, what do you think sama orang yang ngepost terus-terusan? Bahkan kita seperti masuk ke dalam kehidupan dia sehari-hari. Maksudnya kayak hal kecil aja tuh kita tahu. Misalnya dia ketusuk jarum, kita tahu ini harus ditegur atau enggak ya, atau dia lagi kesepian. Nah tulisannya kayak gitu. Emang lucu sih. sorry. Ini gue inget banget, gue dulu tuh waktu zaman SMP, zaman Facebook lah ya. Gue SMP tuh 2012, itu Facebook tuh lagi aktif banget. Gue pernah mengeluhkan hal yang sama tuh di zaman itu. Gue pernah mengeluhkan hal yang sama bahwa orang ngapain sih dikit-dikit update status, dikit-dikit status gitu. Itu gue keluhkan. Padahal di zaman itu gue juga termasuk yang sering update. Kalau dibanding sekarang ya. Ya mungkin pada zaman itu dibanding orang-orang yang waktu itu gue sindir, gue gak sering itu. Cuman dibanding sekarang, di zaman itu gue sering update. Ya biasa lah ya, SMP masih stupid, masih bodoh lah. Gue juga gak membenarkan hal itu sih. Sekarang kan udah lebih tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah di zaman itu gue mengeluhkan hal itu juga. Dan gue inget banget itu gue dikasih tahu sama abang gue pada saat itu berarti udah SMA. Gue beda 3 tahun sama dia udah SMA. Abang gue bilang, biarin aja orang mau nulis apapun, selama orang itu nggak ganggu kita, ya udah tinggal diemin aja kan. Dan gue yang waktu itu masih SMP menerima informasi itu ya tertampar dengan fakta itu, tertampar karena iya juga ya, bener juga ya, ngapain gue ngeluhin updatean orang mau ngapain kayak di statusnya, ya silakan, selama itu kan nggak mengganggu gue, nggak masalah gitu. Toh kalaupun itu mengganggu gue, tinggal gue blok pada saat itu kan. Mute belum ada tuh pada saat itu, mute fiturnya belum ada, nggak tahu ya udah ada apa nggak, tapi seingat gue sih belum ada. Tapi waktu itu yang ngetren tuh blok. Ya udah, kalau kita nggak suka sama seseorang di internet ya tinggal kita blok gitu. Sesimpel itu sebenarnya kan. Nah komentarnya pun juga sama nih. Komentarnya kurang lebih sama kayak gue. Komentarnya pada ngasih tahu ke si penulis bahwa kalau nggak suka ya udah dicuekin aja, tinggal blok, mute atau apapun, atau nggak usah dilihat itu. Udah ya gitu doang ya. Nggak panjang nih bahasnya nih, coba kita panjangin deh. Kita telah nih kira-kira apa yang membuat orang itu tuh apa-apa diupdate. Baik lagi nih hak si orang itu ya. Orang itu mau update apapun di sosial media itu terserah. Tapi kira-kira apa yang membuat ada orang yang apa-apa diupdate dan ada orang yang gak pernah update sama sekali gitu. Kenapa tuh ya tuh kira-kira tuh. Kalau untuk orang yang gak pernah update sama sekali, mungkin gue bisa jawab, karena gue salah satu dari orang itu. Ya walaupun jawaban gue gak mewakili semua orang ya, tapi seenggaknya dari gue pribadi, gue hampir gak pernah update kan. Status WhatsApp-nya tuh sebulan sekali belum tentu. Setahun paling bisa hitung jari gitu. Kalau lagi pengen aja gitu update. Kayak malas aja sih kalau gue. Kayak malas sih. Itu kalau gue pribadi ya, kayak malas aja. Kayak buat apa gitu update. Gak ya buat apa gitu. Kayak pertanyaan paling besar kalau gue mau update tuh kayak buat apa. Udah itu doang. Oh paling ini. Gue pernah bilang sih ke beberapa orang. Gue tuh update status biasanya kalau lagi caper sama seseorang tuh. Kalau misalkan gue pengen orang ini ngeliat status gue nih, nah itu gue update tuh. Dan itu jarang banget sih, apalagi di fase hidup gue yang kayak gini sekarang udah hampir gak pernah ngelakuin itu. Gue pernah melakukan itu, tapi untuk belakangan ini gak pernah ngelakuin itu. Paling gue update
soal ponakan gue doang paling. Dulu video-video lucu paling. Itu juga hitungnya jarang. Nah itu kalau gue untuk orang-orang yang jarang update. Tapi kalau untuk orang-orang yang sering update, gue juga nggak tahu ya, faktornya banyak sih. Faktornya banyak. Terlepas dari bener salah nih. Karena kan beda-beda, setiap orang pasti punya alasannya masing-masing. Jadi mungkin ini bisa bener bisa salah. Faktor itu bisa jadi faktor kesepian, bisa jadi faktor kebiasaan, memang biasa update setiap hari. Bisa jadi faktor apa ya, narsis ya, bisa dibilang narsis. Dia pengen orang tuh tahu dia lagi apa, atau memang faktor sekedar berbagi aja gitu, sekedar sharing. Banyak lah, faktornya banyak. Intinya setiap orang punya alasannya masing-masing, dan setiap orang pun berhak untuk gak suka dengan hal itu, selama nggak sukaan itu ya gak usah lu tunjukin lah. Maksudnya lu kalau gak suka bisa lu lewatin gitu, lu lewatin aja ya, sesuai dengan komentar yang tadi lah. Tinggal di mute atau di block kalau gak suka. Gak usah sampai lu tegur orang yang gak usah, ngapain gitu ya. Ini gue gak tahu sih, ininya gue gak tahu kenapa orang-orang suka update. Oh paling gue ambil sampel status WhatsApp temen gue nih. Ada temen gue yang memang update setiap hari, tapi gue termasuk yang suka nontonin story-nya dia, karena dia sering update-nya tuh lucu gitu, sering update-nya video-video lucu. Nah makanya gue tontonin terus tuh. Itu gue sering tuh tontonin tuh kayak gitu tuh. Nah kalau gini kan berarti faktor apa nih? Ya faktor berbagi palingnya, dia cuman pengen berbagi kelucuan aja gitu yang dia lihat atau yang dia buat. Ini teman gue kadang-kadang suka bikin video lucu, atau kadang-kadang suka share video lucu. Jadi kadang dia yang bikin, kadang dia cuma nge-share punya orang gitu. Dan gue suka, hampir setiap hari gue nontonin story-nya dia. Ada temen gue di WhatsApp, temen SD gue. Nah kalau gue pribadi nih, ini bahkan nih gue bikin rekaman kayak gini nih. Link kan gue uploadnya di Spotify sama YouTube ya. Link untuk Spotify, kok Spotify sih. Spotify, gabungan Spotify sama YouTube. Link untuk Spotify dan YouTube-nya tuh gak gue share gitu, gak gue share di manapun. Di story WhatsApp enggak, di Twitter enggak, di sosmed apapun lah gak gue share. Jadi gue rekam, upload, ada yang tahu atau gak ada yang tahu, gue gak peduli gitu. Mungkin kalau ada yang pernah dengerin awal-awal tuh, gue tujuan buat rekaman ini biar ada kenang-kenangan aja. Mungkin nanti kalau gue punya anak kan, anak gue bisa denger suara gue atau denger ayahnya tuh orang yang seperti apa sih gitu. Itu tujuan utama gue. Masalah ada yang denger apa enggak, gue gak peduli. Oh sama paling kalau yang gue share-nya tuh ke orang yang gue ajak ngobrol tuh di rekaman gue yang satunya lagi tuh, yang berkabar, yang berbagi kisah bareng. Itu kan gue suka ngajak orang tuh, ya otomatis pasti linknya gue kasih ke dia kan kalau udah jadi. Bahkan sebelum jadi pun gue kirim dulu ke dia, gue bilang ini aman gak untuk di publish. Terlepas dari kecil kemungkinannya bakal ada yang dengerin, tapi at least karena ini di internet kan ada jejak digital, jadi gue konfirmasi dulu ke dia, ini aman gak untuk dipublish gitu. Selain dari orang yang gue ajak rekaman, paling orang-orang yang gue suka doang gue kasih tahu bahwa gue punya hal ini. Gue kasih taunya juga bukan by WA, maksudnya gue kasih tahu by ngobrol langsung aja gitu. Orang-orang yang gue sayang. Tapi kalau untuk gue nulis di status atau di update Twitter itu gak pernah sama sekali. Gitu. Dan ini gue jadi curhat kan, biar panjang-panjangin durasi doang sih. Pembahasannya sebentar doang soalnya. Ya udahlah ya, gitu aja. Makasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.